Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo, Kak, bisa mendengar saya? Kayaknya koneksi Kak Jakir kurang stabil tuh Kak. Oh, di saya ya. Iya Kak. Sekarang udah stabil nggak ya ini? Sudah Kak, sudah Kak stabil. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak semua. Bagaimana kabarnya Kak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini nampak guru di SD ini ya. Oke, Kak semuanya, sebelum kita mulai, saya mau salam olahraga. Salam olahraga. Baik Kak semua, terima kasih yang masih standby sampai hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang kesekian kali, yang tatap maya yang sudah mau 8 kali, sudah memasuki modul 1.6 yang sebentar lagi akan memasuki modul 2.1 Kak. Semoga Kak ada, saya tengok yang sudah mengupload modul, contoh modul ajarnya sebelum kita memasuki ke tahap selanjutnya Kak. Izin share screen Kak biar sama-sama kita bahas untuk hari ini. Baik Kak, modul kita hari ini yaitu tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, ini sudah pasti lebih ke modul. Kak, pertanyaan saya dulu yang pertama, apakah sekolah kita sudah kurikulum merdeka semuanya atau masih ada yang K13? Alhamdulillah SD Negeri 2 Muara 2 sudah IKM, sudah implement kurikulum merdeka sudah sejak lebih kurang 2 tahun. Oh, udah ya. SMA 2 sudah Kak Habibie ya? Udah aman ya? Sudah aman-aman. Sudah Kak. Kak Wali sudah kurikulum merdeka di sekolah? Sudah ya? Sudah Kak. Oh, berarti udah, kita sambil jalan aja. Kak Jupri SMA 7 masih kurmer. Udah kurmer, udah aman. Saya pikir masih K13. Baik Kak, seperti biasa kesepakatan kita bersama, tetap menyalakan kamera jika bisa, kemudian mematikan mikrofon jika tidak perlu, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian silakan angkat tangan jika ada keperluan. Capaian di modul kita kali ini Kak, capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design yang sudah kita bahas kemarin Kak. Hari ini kelanjutannya memasuki sampai ke modulnya Kak. Kemudian agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, hari ini mungkin akan ada kelompok Kak nanti ya. Nah, pengembangan perencanaan PJOK, kemudian elaborasi 1JP itu sudah kakak-kakak lihat. Kemudian kuatkan pemahaman. Kita ada tetap maya 2 jam hari ini ya. Kemudian ada asinkronus kakak, selanjutnya di LMS, kemudian ada refleksinya. Kemudian pertanyaan pertama kakak,
saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, Kak, ada 3 komponen ini yang perlu kita lihat di dalam pembelajaran. Kakak-kakak boleh menulis 3 komponen tersebut, kakak boleh menggunakan fitur chat secara langsung. Kira-kira apa 3 komponen yang perlu kita susun ketika kita merancang modul yang basicnya backward design, kakak? Boleh memaksimalkan fitur chat, kakak? Kira-kira apa saja nih yang perlu kita lakukan untuk komponen yang akan kita rancang? Kira-kira ada apa saja, kakak? Silakan menulis di fitur chat. Oke, Kak Jupri sudah menulis. Kak langsung aja menulis di fitur chat, Kak. Kira-kira nih 3 komponen yang perlu saat kita mau membuat modul ajar apa saja? Kak Jupri sudah menulis, ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, kemudian kegiatan pembelajaran. Tujuan materi alat-alat pembelajaran. Oke, silakan ditulis lagi. Yang belum menulis silakan, masih ditunggu. Oli sudah menulis juga, terima kasih. Silakan, masih ditunggu nih. Tujuan materi proses. Karakteristik peserta didik, kemampuan peserta didik, sarana. Oke, sudah habis ya, Kak? Oke, terima kasih yang sudah menulis. Mari kita lihat sama-sama kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan kita merencanakan sebuah pembelajaran. Nah, Kak, ini ada jawabannya, Kak. Yang pertama harus kita pertimbangkan di sini adalah kita punya tujuan pembelajaran. Ya, ini mengacu kepada kriteria backward design, Kak, ya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen pembelajaran yang kita bicarakan kemarin. Asesmen dia naik ke atas gitu. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini kita tetap mengacu kepada CP yang tersedia. Kemudian ada asesmen pembelajaran. Nah, dari asesmen ini kakak juga bisa melihat di situ mungkin ada asesmen diagnostik, mungkin yang sudah biasa kakak gunakan, kemudian ada asesmen sumatif, kemudian ada asesmen formatif. Nah, itu bisa digunakan di asesmen pembelajaran yang ingin kita rancang di dalam modul kita, kakak. Selanjutnya, nah, ini perlu kita pertimbangkan aktivitas pembelajaran. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan, apa saja gitu. Kak. Kemudian di backward design dimulai dari ujung yang akan dicapai.
Nah, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Itu aja bedanya, Kakak. Bedanya seperti yang kita bicarakan di modul 1.5, kalau di backward design ini dimulai dari ujung, berarti tujuannya. Kalau dulu kita memulai pembelajaran dulu, baru ada tujuan di akhirnya hasilnya. Jadi sekarang dibalik, makanya ini ada keterangan sedikit, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, itu maksud dari backward design-nya sendiri. Kemudian asesmen, ya. Setelah backward design, di backward design-nya itu, setelah kita menemukan tujuan, kita langsung merancang asesmen. Nah, yang kita bicarakan kemarin, Kak. Kita membuat asesmen pembelajaran. Kita buat asesmen psikomotornya, sikapnya, kemampuannya atau keterampilannya. Silakan Kak didesain sesuai keperluan kita di dalam sebuah materi. Kemudian aktivitas pembelajaran seperti biasa, Kak. Di aktivitas pembelajaran ini tidak jauh beda. Aktivitas pembelajaran ini sama, Kak. Jadi di aktivitas pembelajaran kita sesuai dengan kegiatan kita. Misalnya orientasinya pertama kan apa. Kemudian ada mengamati seperti biasa. Kalau kita menggunakan mengamati, menanya. Kemudian sampai ke inti yang ingin kita sampaikan. Itu sama, cuma beda yang kita balik aja. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi, fokus ke tujuan akhir dari sebuah materi itu apa yang ingin kita sampaikan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran, Kak. Di tujuan pembelajaran ini, satunya adalah apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapainya tujuan pembelajaran. Kira-kira Kak dari pembahasan ini sedikit ya Kak, terangsang nggak kita ini tentang apa yang dijelaskan dari apa yang harus dirancang di tujuan pembelajaran itu. Ini satunya sudah ada apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Jadi kita itu sudah betul-betul merancang di dalam pembelajaran kita itu apa. Ini akhirnya apa yang harus dikuasai sama anak. Ada materi senam misalnya. Apa yang harus dikuasai anak ketika saya kasih materi senam. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Harus jelas tujuan kita. Nggak bisa membuat tujuan pembelajaran itu masih mengambang. Jadi di dalam membuat tujuan pembelajaran kita harus jelas apa yang ingin kita capai di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita punya kriteria tentang tercapainya pembelajaran kita. Misalnya di senam, jika anak bisa seperti A atau B dan C, maka tujuan pembelajaran kita tercapai. Itu kita susun, kita definisikan dengan jelas, Kak. Kemudian coba lihat selanjutnya di tujuan pembelajarannya. Di fase B, nah di fase B itu ada elemennya terampil bergerak. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini Kakak harus betul-betul buka CP itu untuk melihat nanti bagaimana perbedaannya di CP yang lama. Kalau yang CP yang lama itu sepertinya langsung mengarah ke pembelajarannya langsung.
Nah, jadi langsung dia dulu di capaian pembelajarannya dia mengarahkan peserta didik mampu melakukan servis bola voli dengan baik. Itu ya kalau Kak pernah melihat yang dulunya, itu langsung mengarah ke situ. Peserta didik mampu melakukan passing bola dengan baik. Nah, gitu. Bedanya di CP terbaru ini Kak, elemennya itu terampil bergerak. Anak-anaknya diharapkan terampil bergerak gitu. Kemudian capaiannya peserta didik mampu memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, lebih ke gerak diharapkan kepada anak-anak di fase B. Fase B itu masih SD Kak ya. Nah, jadi anak lebih diharapkan terampil bergerak, bukan pandai bermain. Bukan pandai bermain badminton, pun pandai bermain bola, enggak. Jadi di dalam materi yang kita berikan itu harapannya anak-anak itu bisa lebih terampil dalam bergerak. Nah, itu CP terbaru sudah saya kirim ya, boleh nanti dibaca-baca, dilihat-lihat. Ini kita bahas sekilas. Kemudian elemennya yang kita bicarakan tadi, elemen dia adalah terampil bergerak. Nah, itu fokus kita. Jadi kalau di SD itu fase B-nya, kita harus bisa menciptakan anak-anak itu terampil bergerak. Materinya apa saja boleh, tapi tujuan kita tadi bisa kita ciptakan anak-anak yang terampil bergerak. Kemudian capaian pembelajaran kita itu konsep gerak yang dapat diterapkan. Jadi anak-anak itu bisa memahami dulu nih konsep gerak. Misalnya jika saya lompatnya seperti ini, berarti jatuhnya seperti ini, kaki saya tidak akan terkilir. Nah, jika saya lompatnya seperti ini, jatuhnya lain. Itu yang harus kita buat anak-anak memahami tentang konsep gerak awal sama anak-anak. Kemudian di capaiannya, ya seperti kita bilang tadi, kita mengharapkan anak-anak ini bisa memeragakan konsep gerak tersebut. Nah, selanjutnya coba lihat di tujuan pembelajaran di fase B. Fase B berarti SD ya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama. Nah, pas kali ini contohnya dikasih senam. Senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di contohnya ini dikasih senam irama. Kenapa di sini dibuat dengan transisi yang lembut? Berarti anak itu ada fasenya dia lakukan gerakannya itu. Jadi keterampilan dia itu dari pertamanya dia mungkin senamnya agak kaku-kaku sehingga dia dapat mendemonstrasikan bahwa setelah dia pelajari, setelah dia memahami konsep gerak, anak-anak itu bisa senam yang lebih lembut, lebih enak dilihat, lebih terampil senamnya. Nah, itu yang diharapkan di CP sekarang. Ya. Kemudian selanjutnya, terampil bergerak sudah kita bahas barusan. Nah, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun? Nah, ini kedua adalah asesmen. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ini tugas kita. Poin apa yang mau kita buat asesmen sehingga capaian ini dapat, tujuan ini dapat. Nah, itulah gunanya ada asesmen. Jadi kita bisa membuat asesmen, bisa membuat penilaian. Poin-poinnya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini tugas kita adalah membuat asesmen supaya tujuannya ini tercapai. Capaiannya ini sudah ada, tujuannya tercapai. Nah, berat ya, karena kita belum pernah merancang asesmen secara langsung. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah merancang asesmennya. Ini asesmen ini ibaratnya Kak, poin untuk kita menilai senam itu, poin apa yang harus kita tentukan agar anak-anak itu bisa kita nilai. Oh, poin 1 misalnya, jika anak-anak melakukan gerakan dengan
lembut, tidak kaku lagi, maka anak itu dianggap berhasil. Nah, itulah yang perlu dirancang. Bagaimana kita merancang supaya poin itu dapat. Nah, selanjutnya, bisa juga ini ada asesmen dengan pertanyaan. Nah, ini yang barusan. Ada pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nah, kita bisa merancang di dalam senam mungkin jika gerakan gerakan kiri atau kanan, apa yang akan kamu lakukan? Jika gerakannya seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu bisa kita buat di dalam asesmen. Pertanyaan dan anak-anak memiliki jawaban. Itu salah satu bentuk asesmen. Kemudian, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, ini rubrik, berarti ini asesmen menggunakan rubrik atau bisa menggunakan secara langsung. Atau asesmen yang kita buat praktek. Nah, kita buat asesmen dalam bentuk menilai praktek gerakan yang anak-anak lakukan. Kalau yang pertama tadi bisa dalam bentuk pertanyaan. Kalau yang kedua mungkin bisa kita buat asesmen dalam bentuk praktek. Ya. Kemudian, aktivitas ketiga pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, aktivitas ini harus menyenangkan atau engaging sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, asesmen pembelajaran, asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, sebenarnya bahasanya aja Kak berbeda, ya. Bahasanya aja kalau dulu mungkin kita nggak sebut asesmen, penilaian, ya. Dan ada rubrik. Kalau di sepak bola kan biasanya kita itu kalau rubrik yang PJOK itu bisa kita lihat ada di situ tentang passing, ada di situ tentang shooting. Nah, itu kan bagian dari rubrik ya, Kak. Bagian dari rubrik yang sudah ada memang di modul kita. Memang sudah ada. Nah, dan itu bisa digunakan nggak? Bisa. Itu bisa kita gunakan kembali, nggak masalah. Cuman bedanya adalah desainnya saja. Maka disebut tadi backward design. Jadi alur mundur lah ceritanya. Jadi yang tujuan itu kita kasih naik ke atas, kemudian yang inti pembelajarannya baru yang terakhir. Nah, kalau asesmen ini kakak sudah bisa melihat rubrik sikap misalnya sudah ada tuh di modul kakak. Ada beberapa yang sudah upload saya lihat, sudah ada modulnya. Cuma bedanya kita belum membalikkan mana yang harusnya sekarang kita tampilkan di atas. Nah, itu Kak. Nah, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, kalau ini berarti Kak, kalau seperti gambar ini kita lebih ke asesmen apa nih Kak? Ada yang bisa bantu jawab? Ini masuk kemana dia nih? Pengetahuan atau apa? Kak Abibi mungkin mau jawab? Atau Kak Arif? Atau Kak Zul? Kak Aziz mungkin mau menjawab? Asesmen apa nih kira-kira nih? Atau penilaian? Silakan, penilaian apa ini? Kira-kira kalau begini bentuknya di lapangan itu penilaian apa biasa kita gunakan? Ini senam masalah Kak. Iya senam. Ini maksudnya kira-kira kalau pembelajarannya seperti ini penilaian apa? Asesmen apa nih yang harus kita buat? Kalau bentuknya di lapangan ini, contoh aja ya. Apakah ini sikap atau apa gitu? Itu maksudnya. Psikomotorik atau keterampilan Kak. Nah, Kak Zeti juga menjawab ini. Dengan buruk Kak.
Nah, Kak Zeti juga sudah menjawab. Terima kasih. Nah, ini Kak Zeti sudah jawab juga Kak Zeti. Ini kalau bentuknya seperti ini, contohnya berarti ini ada keterampilannya. Berarti tugas kita adalah membuat asesmen untuk penilaian keterampilan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, asesmen keterampilan. Bagaimana asesmennya? Ya kita yang bisa buat. Artinya penilaian keterampilan yang seperti apa yang ingin kita capai. Nah, yang bisa membuat misalnya ini kalau anak-anak ini bisa melakukan gerakan B, maka mereka dapat nilai 75. Nah, itu maksudnya Kakak. Kalau dia bisa melakukan gerakan A, nah, mungkin dia ini dapat nilai 90. Kalau bisa C 100, itu maksudnya asesmen yang harus kita buat. Jadi ada target penilaian yang kita berikan untuk anak-anak untuk dia mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu Kak ya. Kemudian selanjutnya, nah sini Kak, ini sebenarnya oke Kak Nardi tidak masalah. Silakan standby aja. Ini Kak sebenarnya permasalahan kita adalah ini Kak. Desain mundur, backward design. Kalau dulu ini terbalik Kak. Kalau di kurikulum dulu ini terbalik. Kita kuning ini di atas. Jadi kerucutnya ke atas, piramidnya ke atas. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau dulu piramidnya seperti ini. Di model sekarang itu backward design-nya di piramidnya kebalik dia. Nah, jadi memulai dengan tujuan pembelajaran. Setelah kita dapat CP pembelajaran kita, jadi kita langsung membuat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya. Kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Ya, yang dibilang tadi ya Kak. Asesmen tadi. Nah, jadi asesmen silakan Kakak gunakan mana yang kira-kira ini. Kalau biasa kan ada asesmen yang diagnostik itu paham ya Kak? Asesmen diagnostik ini Kak? Ini kita bahas asesmen dulu. Ya kalau dulu Kak, ini beda bahasa aja. Kalau dulu Kak, mungkin Kak pernah, kita kan pernah kadang-kadang sebelum kita memulai pembelajaran, misalnya kita sebelum memulai pelajaran sepak bola, kita ada soal untuk anak-anak. Ada nggak yang tahu tentang sepak bola itu? Mungkin soal-soal sederhananya berapa orang dalam permainan sepak bola, berapa orang bisa ganti. Nah sebenarnya itu Kak asesmen awalnya, asesmen diagnostiknya. Nah, kita bisa melakukan itu untuk mengetahui pengetahuan mereka. Kemudian bisa juga menggunakan asesmen sumatif Kak. Itu yang sedang berlangsung. Itu bisa dalam bentuk tes tulis untuk mereka. Nah, kemudian yang terakhir bisa juga kita gunakan asesmen formatifnya untuk kerja setelah pembelajaran itu bisa kita tes bagaimana untuk mengetahui kemampuan mereka, Kak. Sebenarnya masih sama, cuman bedanya itulah saya bilang tadi. Cuman dibolak-balik aja. Nah, Kakak. Kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Ini Kakak perlu mengembangkan karena kebutuhan kan seperti kita bilang tadi kita dituntut untuk yang berpusat kepada peserta didik. Jadi bagaimana ini masuk mengembangkan pembelajaran ini? Nah, jadi mengembangkan asesmen, kakak-kakak boleh membuat asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik kakak kan sekolah Kak Ajis tidak sama nanti dengan sekolah Pak Arif, ya. Atau misalnya yang SMA sekolah Kak Ajis tidak sama dengan sekolah Kak Nardi, tidak sama dengan sekolah Kak Jupri, dengan Kak Habibi. Nah, misalnya ketika Kak Ajis membuat asesmen tentang keterampilannya agar mendapat keterampilannya bagus, targetnya seperti apa, mungkin tidak sama dengan di sekolah Pak Habibi. Nah, jadi itu maksudnya Kak ya, mengembangkan asesmen itu Kak. Jadi Kak itu berhak mengembangkan asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan secara umum lagi. Karena enak di sekarang Kak di kurikulum mereka ini tidak ada yang salah lagi Kak. Ya. Tidak ada yang salah. Kalau dulu kan kita pelatihan nggak bisa ini penilaian ini
sikapnya harus ada 20 poin misalnya. Nah, kalau sekarang nggak mesti, Kakak. Kalau bisa kita misalnya kita kira-kira menurut kita kalau kita mau menilai sikapnya itu 5 poin cukup, udah. Berarti kita sikapnya boleh dalam 5 poin aja. Mungkin menurut Kak Ajis di SMP 4 dalam menilai sikap tinggal melihat mungkin kesopanannya, hari-harinya. Kan? Sikap siswa dengan temannya. Kemudian sikap sikap siswa kepada guru. Kemudian kehidupan dia sehari-hari ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, mungkin yang terakhir etika dia, sopan santunnya. Udah, kalau misalnya 5 cukup, udah cukup. Itu yang namanya mengembangkan asesmen. Jadi tidak semua poin itu harus sama dengan sekolah lain, tidak. Nah, jadi itulah tugas kita, kebebasan kita untuk mengembangkan asesmen tersebut. Kemudian selanjutnya, merencanakan kegiatan pembelajaran itu seperti biasa, Kakak. Ya, dalam merencanakan pembelajaran seperti biasa, ada pendahuluannya, ada merancang apa yang kita perlu untuk sebuah pembelajaran. Nah, kemudian tetap harus berfokus kepada diferensiasi, ya, diferensiasi kepada anak-anak. Kemudian di situ juga sumber mengajar kita dari mana, sumber pembelajaran itu masuk ke dalam rencana kita. Kemudian baru kegiatan pembelajaran. Masih seperti sedia kala maksudnya ya. Oke, Kak, kita lanjut ya. Nah, langkah yang perlu diperhatikan. Sebelum kita telah membahas 3 langkah awal, langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi. Nah, memperhatikan diferensiasi artinya memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan, diferensiasinya apa. Ya. Apakah nanti diferensiasi konten, mungkin kakak ini perlu lihat di modul ya, diferensiasinya. Kemudian selanjutnya itu adalah mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Ini seperti biasa Kak, mengembangkan sumber belajar. Artinya mungkin kalau dulu orang hanya dari buku ini, nah, dari buku apa gitu, Erlangga lah atau apa. Ini sumber belajar kita sangat banyak sekarang Kak. Kita bisa mengembangkan di mana saja yang bisa menjadi sumber belajar anak-anak. Apakah itu dari alatnya, apakah itu dari alamnya, apakah itu dari aset-aset yang ada di sekolah, semua bisa digunakan untuk sumber belajar anak. Apalagi sekarang kan video banyak, YouTube lancar, orang membuat video pembelajaran juga sangat banyak. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sumber belajar dan bisa kita kembangkan sumber belajarnya. Nah, mungkin kalau di orang bisa membuat sumber belajarnya bisa ada 2 poin, kita bisa tambah jadi 3. Jadi itulah tugasnya, mengembangkan sumber belajar. Kemudian fasilitasi dan sumber daya lainnya. Ini yang maksudnya tadi, ketika kita membuat ingin mengembangkan sumber belajar, kita juga bisa melihat sumber daya lainnya yang ada di sekeliling kita, Kakak. Ini masalah sumber daya kita sudah bahas di aset-aset yang ada di sekolah. Jadi baik itu aset manusianya, aset lingkungannya, aset politiknya. Jadi semua bisa kakak-kakak kembangkan untuk menjadi pembelajaran di dalam modul kakak. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Itu seperti biasa. Nah, saya rasa kakak juga sudah paham sekali ya tentang langkah-langkah pembelajaran ini, sudah karena semua punya modul. Kalau dulu semua punya RPP ya. Di RPP udah jelas langkah-langkah pembelajarannya, tinggal kita itu bisa menjalankan sesuai yang sudah kita tulis, atau RPP-nya jalan sendiri, kita sendiri. Nah, itu dikembalikan ke kita kakak semuanya. Nah, kemudian menyusun rencana keselamatan. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk sebuah pembelajaran. Jangan hanya memberikan materi tapi tidak memikirkan keselamatan
peserta didik. Itu juga perlu dipikirkan di dalam menyusun modul, Kakak. Kemudian, kenapa desain mundur? Kenapa backward design? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa backward design? Nah, satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran yang struktur dengan baik. Nah, backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Nah, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, ini diharapkan kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, Kakak. Maksudnya ini ya, Kakak, sudah kita bahas juga di modul berapa itu ya. Jadi anak-anak ini bukan hanya menerima pelajaran dari kita. Itu harus bisa kita rancang. Jadi anak-anak bukan hanya menerima pendidikan, menerima arahan dari kita. Misalnya bermain bola voli, sudah. Setelah main bola voli, sudah dia nggak mempunyai pengalaman yang bermakna untuk dia. Pengalaman pembelajaran dia nggak ada. Artinya ketika dia balik ke rumah, udah selesai. Dia nggak ada lagi. Nah, jadi tidak mendukung perkembangan komprehensif serta didik. Jadi setiap pembelajaran yang kita berikan kepada anak harus bisa menjadi pembelajaran yang bermakna untuk dia. Nggak usah jauh-jauh nih. Kakak sudah bisa mendengarkan saya kembali? Sudah Kak Jakir. Tapi masih macet tuh Kak Jakir. Kak Jakir masih dalam proses berhenti gambarnya. Jaringan Kak Jakir kurang mendukung.
Oke, terima kasih. Kok lagi yang sana. Gimana kakak? Sudah terdengar kembali? Sudah Kak, sudah. Ini baru Oke, oke kayaknya. oke, terima kasih kakak. Ini gelap di sini, entah karena mendung. Nah kakak, saya lanjut tadi. Kita sudah bahas di sampai poin 3. Kenapa kita harus desain mundur? Nah, di sini kita diharapkan kita mampu menciptakan pengalaman pembelajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensi peserta didik. Sebenarnya ini harapan di CP terbaru juga itu kakak ya. Bagaimana kita seorang guru bisa membuat anak-anak di dalam pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Artinya mereka itu setelah mendapatkan pelajaran dari sekolah, bukan hanya stop sampai di sekolah aja. Nah, jadi bagaimana anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupannya, bisa menerapkan untuk kebutuhan dia, bisa menerapkan untuk perkembangan kesehatan dia, bisa menerapkan untuk perkembangan fisik dia. Nah, inilah harapan terbesar di dalam pembelajaran kita. Kemudian sekarang ada analisis. Nah, ini ada analisis Bapak-bapak, Kak. Poin pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Kemudian, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Kemudian, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, ini kakak kita diskusi sebentar, tapi ini diskusinya kita masing-masing kakak. Nanti setelah jawaban dijawab, baru kita coba diskusi tentang jawaban kakak ya. Silakan kakak, seperti biasa, ini sebentar lagi link Jamboard saya bagikan, link Padletnya saya bagikan. Kakak bisa menjawab seperti biasa yang sudah biasa dilakukan agar mudah. Kita pakai aplikasi biasa aja. Baik kakak, di kolom chat sudah saya bagikan link pertanyaan ini. Kakak, kakak bisa menjawabnya di sana. Kita 10 menit kak ya. Cukup 10 menit kak. Kak Zul gimana? Bisa 10 menit? Kurang lah 15 lah. Iya, 15 menit berarti ya. 15 menit ya Kak ya. Ada 4 pertanyaan ini yang perlu Kakak berikan jawaban. Nah, silahkan ke linknya sudah saya bagikan Kakak. Silahkan Kakak klik linknya seperti biasa, jangan lupa tulis nama. Pertanyaannya juga sudah ada di sana, nanti tinggal Kakak lihat aja pertanyaannya apa. Silakan Kakak, saya persilakan 15 menit dari sekarang Kakak ya. Oke Kakak, 15 menit dari sekarang. Silakan.
Kak, silakan ya, 15 menit Kak.
Ayo kakak, belum ada yang post, silakan di post langsung. Oke kakak. Kak Habibie belum posting. Baik kakak, ini kita sudah lihat jawaban kakak dari pertanyaan tersebut. Luar biasa jawabannya.
Terima kasih kakak yang sudah menulis jawaban. Kak Wali juga sudah menjawab secara langsung. Baik kakak, terima kasih yang sudah posting jawaban kakak semua. Jawabannya akan saya rekam, akan menjadi bacaan untuk saya nanti. Ini saya lihat punya jawaban yang berbeda-beda dan punya jawaban masing-masing. Selanjutnya kakak, kita masuk ke tahap selanjutnya kita. Nah kak, dari sini terima kasih kakak sudah menjawab jawabannya, sudah masuk ke link kita. Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak atau kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Ini apakah kakak sudah melihat modul ya? Apakah kakak sudah melihat CP kita? CP kita yang terbaru kakak? Kalau enggak, saya ini aja lah biar kita tahu minimal dulu, kita tahu CP-nya dulu. Nampak kakak? Kakak nampak nggak Word saya ini? Kakak mohon diberikan jawaban biar saya tahu ini, soalnya saya share ini layar. Kakak nampak Word saya? Halo? Nah, kakak, ini CP yang sudah saya bagi, mohon diperhatikan. Inilah capaian pembelajaran yang kita harus lihat dulu. Kak. Nah, ini ada beberapa definisinya. Itu kalau mengembangkan keahlian berada di kelas 9 sampai 12, kemudian mengeksplorasi kemungkinan kelas 6 sampai kelas 8, kemudian membangun fondasi dari TK sampai kelas 5. Ini kakak bisa bantu baca nanti kakak ya. Kemudian tujuan, kemudian juga ada karakteristik. Nah, di sini yang perlu kakak-kakak pelajari. Nah, elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran PJOK sebagai berikut. Dia punya beberapa elemen.
kita mau pilih elemen mana nih di dalam pembelajaran kita ini? Terampil bergerak. Nah, di dalam terampil bergerak, nah, elemen ini menunjukkan pembelajaran perkembangan gerak fundamental dan spesifik yang esensial dapat terlibat dalam aktivitas jasmani, gaya hidup sehat peserta didik dengan menerapkan konsep dan strategi gerak, meningkatkan keterampilan, dan bergerak dengan kompeten dan serta kepercayaan diri. Konten dan aktivitas pembelajaran ini beragam jenis, Kak ya. Nanti bisa dibaca semua. Terampil bergerak, bertujuan untuk membangun fondasi dasar. Nah, selanjutnya ada elemen lagi ya, Kak. Elemennya belajar melalui gerak. Nah, konten PJOK dalam elemen ini difokuskan pada keterampilan personal dan sosial, dikembangkan melalui partisipasi dalam gerak dan aktivitas jasmani. Keunikan PJOK dalam memfasilitasi keterampilan ini adalah melalui pembelajaran yang menekankan fair play dan kerja tim. Potensi yang dapat dicapai adalah keterampilan komunikasi, kerjasama, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis dan kreatif, kolaborasi, dan kepemimpinan. Aktivitasnya melalui pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok. Nah, kemudian ada elemen lagi yang bisa kita lihat adalah bergaya hidup sehat. Kemudian elemen selanjutnya memilih hidup yang menyehatkan. Nah, dari elemen-elemen ini baru nanti kita pilih, Kak, tujuan pembelajaran kita dari sebuah materi. Nah, ini fase A. Nah, fase A dia punya sendiri. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 min. SD atau min ya. Nah, ini saya bahas sekilas karena sudah saya bagi ya Kakak. Kemudian belajar melalui gerak. Nah, peserta didik mentaati dan menerapkan peraturan untuk membangun fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. Ini yang fase A, dia punya elemen sendiri. Kemudian fase B, kelas 3 sampai kelas 5 SD atau min. Ya, dia juga punya elemen sendiri. Nah, bedanya Kak, kalau dulu ini langsung ditulis ini pelajarannya. Ini pelajarannya dulu langsung ditulis, misalnya sepak bola, bola voli, bola kecil, semua. Jadi sekarang nggak ditulis lagi elemen itu. Di dalam elemen ini dicapainya nggak ditulis lagi. Jadi capaiannya secara umum, itu terampil bergerak. Nah, capaiannya secara umum dibuat. Baru nanti kita memilih pelajaran yang cocok untuk anak. Kalau ini elemennya, capaiannya, tujuannya apa nih yang bisa saya ambil dari pelajaran apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berikan materi kepada anak. Nah, kemudian sama, belajar melalui gerak. Berbedanya di dalam fase saja, ada fase C. Kemudian selanjutnya ada fase D. Nah, fase D ini sudah masuk ke kelas 7, 8, 9. Nah, kemudian sampai masuk ke fase E, itu kelas 10 sudah. Sudah masuk ke SMA. Ya. Kemudian fase F, kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi banyak fase. Kakak-kakak memang ini harus membaca dan memahami tentang capaian terbaru ini, CP pembelajaran ini, supaya kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran, kakak. Nah, ini kakak, kita ada jadwal. Nah, kemudian, nah di dalam perumusan ini yang harus diperhatikan. Di dalam kita merumuskan pembelajaran kita nanti, ini yang paling penting ya. Ada istilahnya kita sebut sekarang ada poin A, B, C, D. Nah, memastikan bahwa keberadaan audiens. Audien ini peserta ya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Nah,
Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Ya, audiennya, anak-anaknya harus kita pastikan bahwa mereka mampu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Nah, atau peserta didik dapat melakukan apa gitu dalam materi tersebut. Kemudian ada behavior. Perilaku yang diharapkan di sini, anak-anak itu misalnya di sepak bola. Nah, kita berharap di sepak bola, apa harapan kita nih di anak-anak di sepak bola kira-kira? Di dalam materi sepak bola, perilaku yang kita harapkan sama anak-anak kira-kira apa di dalam sepak bola? Perilakunya. Ada yang bisa memberikan pendapat? Anak-anak, bapak-bapak, kakak semua? Ketika kita memberikan materi sepak bola, apa yang kita harapkan kepada anak-anak? Kerjasama. Kerjasama tim. Ya. Selanjutnya apa, kakak? Kalau secara individual apa kira-kira yang kita harapkan di dalam keahlian sepak bola? Skill, keahlian, ada lagi? Memahami gerakan-gerakan yang ada dalam permainan sepak bola. Nah, di dalam merumuskan ini anak-anak kita harapkan seperti itu ya. Misalnya di dalam sepak bola, tadi Kak Albi juga sudah jawab, Kak Aris juga sudah jawab. Perilaku yang kita harapkan kepada anak-anak itu, perilaku ini bukan perilaku attitude ya, bukan perilaku tingkahnya, bukan, tapi perilaku hasil yang bisa dia lakukan dari materi sepak bola. Nah, misalnya ada menendang, itu perilaku anak-anak. Ketika kita memberikan materi sepak bola, berarti harapan kita itu anak-anak itu bisa berperilaku misalnya menendang, perilaku menendang bolanya dia bisa. Kemudian menggiring, nah mengumpan, menahan serangan, ya itu adalah bagian dari ini merumuskan. Nah, jadi kita bisa menargetkan bahwa yang kita harapkan anak-anaknya perilakunya bisa seperti itu, bisa melakukan hal tersebut. Itu kakak. Kemudian kondisinya, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, baik itu secara yang Kak Albi sudah jawab tadi. Yang Kak Albi sudah jawab. Ada baik itu dia bisa menerapkan perilakunya baik secara kelompok tadi Kak Albi ya. Secara kelompok. Baik itu dia secara individu, berarti antara kelompok dia bisa membentuk perilaku kerjasamanya. Bisa membentuk misalnya menendangnya juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Nah, itu bagian dari kondisinya. Nah, dalam permainan boleh juga kita bisa melihat kondisi dia di dalam merumuskan kondisinya, kita bisa mendapatkan di dalam permainan sederhana misalnya. Oh, di dalam permainan sederhana kita bisa mendapatkan bahwa si A ini sudah bisa bermain sepak bola. Sudah bisa melakukan tendangan, sudah bisa melakukan passing. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi yang ada. Kemudian selanjutnya, degree. Nah, ini adalah kriteria yang harus dicapai. Kriteria, ya. Degree ini masuk ke kriteria. Ini yang keempat ini. Merumuskan degree, kriteria. Nah, kriteria yang kita harapkan. Nah, misalnya kita membuat syuting. Nah, kita sesuaikan dengan anak-anak. Kita membuat syuting misalnya lapangan futsal. Ada syuting bola berapa jarak misalnya 3 meter atau 5 meter lah. Kita buat presentasinya. Misalnya dia bisa menendang dengan jarak 3 meter. Ini menggunakan kriteria sendiri ya yang sesuai dengan
keperluan. Ini sebagai contoh aja. Misalnya anak-anak itu bisa menendang bola dengan jarak 5 meter. Masuk ke dalam gawang dalam waktu 3 detik atau 5 detik. Nah, berarti kita punya kriteria khusus. Ada penilaian-penilaiannya. Nah, itu yang maksudnya dengan degree. Jadi ada penilaian yang kita lakukan terhubung dengan rencana penilaian selanjutnya. Misalnya dia passing. Kalau di bola itu kan ada passing, misalnya 1 menit berapa kali. Nah, berdasarkan instrumen yang kita miliki. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi kita punya instrumen sendiri yang harus dicapai di dalam sebuah materi tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan ABCD, tujuan pembelajarannya. Ada audiennya, ada behaviornya, ada conditionnya, ada degree. Jadi empat-empatnya harus ada untuk tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita harus memasukkan empat-empatnya ini. Kemudian selanjutnya, nah sebenarnya ini ada kelompok, tapi ini kayaknya nggak sempat lagi kita nanti bisa waktu. Kira-kira ada nggak satu orang yang mau atau ada satu orang yang sudah buat modul yang berbentuk backward design? Kak. Kakak, ada satu orang kan di sana ada tugas itu untuk mengupload modul. Mungkin ada satu orang yang bersedia share screen untuk kita lihat contoh modul yang sudah diupload, kakak. Ada nggak satu orang nih, kakak? Ada satu orang yang bisa bantu saya untuk kita share screen biar kita lihat modul ajarnya atau RPP-nya. Gimana, kakak? Ada, kakak? Sepi nih hari ini ya. Kak Arif, gimana Kak Arif? Atau saya tidak terdengar lagi atau bagaimana? Terdengar Kak Jaki. Cuma mungkin nggak Tadi lagi mencoba. Saya pun belum saya upload, belum saya pindahkan ke laptop. Maksudnya nggak berarti bersuara. ada ini Kak, saya itu juga sedang mengajar. Atau gini aja Kak, saya kasih satu contoh modul. Jadi Kakak nanti bisa membuat modul sesuai dengan backward design Kak ya. Jadi biar saya langsung kasih contohnya, ada satu modul contoh backward design yang sudah ada di saya, biar saya share aja, biar sama-sama kita lihatnya ya Kak. Mohon perhatiannya Kakak ya, nanti jangan ini saya share biar Kakak nanti bisa membuatnya sesuai ini. Mohon dijawab Kakak karena saya tidak bisa melihat monitor. Apakah sudah nampak Kakak? Sudah, tapi kurang besar Kak Jaki. Kurang besar, bisa kita inikan. Kak Jaki lebih besar sedikit lagi. Iya, sabar Kak Zur. Oke. Pas. Tinggal full screen aja. Oke Kakak, nampak? Nampak Kak. Tambah kecil lagi ini atau gimana Kak Zur? Ini agak dibesarkan. Kalau udah Kakak buat gini dia tambah kecil ya. Besar Kak.
Nah, berarti gini aja kakak. Ada kakak, ini saya kasih satu contoh kakak modul backward design yang sudah terverifikasi ya kakak ya. Nah, sama seperti biasa kakak, ini ada contohnya. Ini penyusunnya ada, kemudian ada instansinya, kemudian tahun penyusun, jenjang sekolah. Jenjang sekolah ini menyesuaikan dengan sekolah kakak nantinya. Kemudian mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian fase kelas adalah fase C, itu kelas 5. Alokasi waktunya sama, 3 kali 35 menit, 1 kali pertemuan ini yang SD ya. Nah, kakak kita lihat di sini, kita sudah memasukkan capaian pembelajaran. Nah, peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan bentuk-bentuk aktivitas kebugaran yang berkaitan dengan kecepatan. Berarti dia melihatnya di CP terbaru itu. Kemudian profil pelajar Pancasila masuk K5. Mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian elemennya apa? Pengetahuan gerak. Dia pilih elemennya pengetahuan gerak. Karena di sana tadi banyak elemennya ya. Keterampilan gerak, kemudian pengembangan karakter. Ini di elemen yang kakak yang saya berikan tadi ya kakak, itu ada ininya di depan si samping elemen tadi ada yang bisa kita ambil dari elemen tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya kakak. Nah di sini si guru ini sudah membuat tujuan pembelajaran. Dengan mengamati video latihan kebugaran jasmani, siswa dapat menjelaskan apa saja kegiatan yang termasuk ke dalam latihan kebugaran. Karena tadi beliau ini mengambil CP-nya tentang kebugaran. Jadi tujuan dari CP tersebut ini kakak. Kemudian selanjutnya dengan mengamati video latihan kebugaran jasmani, siswa dapat menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada dalam melakukan latihan kebugaran jasmani dengan tepat. Kemudian selanjutnya tujuannya beliau membuat dengan mengamati video latihan kebugaran jasmani, siswa dapat. Nah ini yang dimaksud tadi kakak. Siswa dapat yang kita bahas di A, B, C, D tadi. Yang di C tadi, di conditionnya. Ya. Siswa dapat melakukan latihan kebugaran jasmani dengan tepat. Nah, dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani dengan benar. Dengan melakukan beberapa latihan yang terdapat dalam kebugaran jasmani ke dalam sebuah permainan, siswa dapat lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Kemudian tujuan beliau selanjutnya dengan melakukan beberapa latihan kebugaran jasmani ke dalam sebuah permainan, siswa dapat menampilkan sikap tertib, disiplin, mengikuti aturan permainan jujur dan sportif. Nah, langsung masuk asesmen kakak. Ini yang kita maksud tadi. Jadi masuk asesmen, berarti asesmen beliau ini adalah yang pertama beliau melakukan asesmen diagnostik, kemudian asesmen sumatif, kemudian asesmen formatif DB-nya. Nah, kemudian konten pembelajaran. Nah, di sini konten pembelajaran di sini adalah yang pertama materi atau teori. Kemudian di teorinya ada pengertian kebugaran jasmani dan manfaatnya. Kemudian materi praktek. Latihan pemanasan, latihan inti, kecepatan, kelincahan, dan daya otot, dan pendinginan. Kemudian di konten tersebut ini juga ada 3, yaitu yang ketiganya video demonstrasi. Guru menampilkan video latihan kebugaran jasmani. Nah, kemudian diferensiasinya. Nah, ini yang dimaksud tadi diferensiasinya. Kemudian diferensiasi konten. Nah, intertas ini dia ingin melakukan kecepatan. Nah, diferensiasinya. Kecepatan itu lari sprint. Latihan lari sprint. Semua peserta didik melakukan latihan sprint. Namun waktu istirahat antara sprint disesuaikan. Nah, kemudian kelincahan. Kemudian daya otot. Ini kebetulan kebugaran jasmani ya. Selanjutnya, sumber belajar yang tadi kita bahas, sumber belajarnya itu dari mana? Nah, di sini beliau membuat 3 sumber belajar. Ada buku, video tutorial kebugaran jasmani, artikel dari internet.
Fasilitasnya apa? Lapangan sepak bola, ruang olahraga, alat-alat yang mendukung kegiatan. Ini fasilitas, kebetulan di sekolah beliau mungkin ada lapangan. Kita kalau tidak ada lapangan menyesuaikan, ada lapangan upacara, mungkin apa ya. Sumber lainnya, aplikasi kebugaran yang dapat digunakan siswa di rumah. Nah, ini sekarang canggih. Ini untuk lari aja kita bisa pakai aplikasi sekarang, bisa melihat berapa jauh ya. Nah, kemudian baru masuk ke kegiatan pembelajaran, Kakak. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran itu seperti biasa, ada orientasi, ya, ada absensi, ini seperti biasa yang sudah Kakak lakukan. Kemudian di kegiatan intinya, ada mengamati, kemudian menanya, seperti biasa, kemudian mengeksplorasi, melakukan. Nah, ini sudah masuk ke melakukan. Kemudian mengasosiasi, seperti biasa, Kakak. Kemudian mengkomunikasikan. Nah, setelah kegiatan inti, nah langsung seperti biasa kegiatan penutup. Kegiatan penutup. Penutup 10 menit. Nah, penutup. Peserta didik membuat kesimpulan, dibantu dan dibimbing guru melaksanakan penilaian dan refleksi, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, ini seperti biasa yang sudah sering Kakak lakukan. Bedanya cuma di atas tadi. Nah, kemudian yang kita bilang tadi ada rencana keselamatan, Kakak. Kita tambah satu lagi rencana keselamatan di modul kita. Ya, rencana keselamatan yang sudah kita bahas tadi di belakang. Nah, di sini ada rencana keselamatan. Apa rencananya kalau di dalam pembelajaran ini? Nah, ini salah satu rencananya. Pastikan area latihan bebas dari benda-benda yang bisa menyebabkan cedera. Nah, itu rencana keselamatan. Karena kita diharapkan di dalam memberikan sebuah materi, itu harus punya rencana keselamatan. Jangan membahayakan anak-anak. Kemudian sediakan air minum untuk menghindari dehidrasi. Karena ini kebugaran jasmani, mungkin itu sangat perlu ya. Rencana keselamatan selanjutnya, pastikan semua siswa melakukan pemanasan sebelum latihan inti dan pendinginan setelahnya. Kemudian monitor kondisi fisik siswa secara berkala dan berikan istirahat jika diperlukan. Nah, itu masuk ke dalam rencana keselamatan, Kakak-kakak. Nah, selanjutnya penilaian. Nah, di sini juga kita lakukan penilaian. Nah, di sini berarti ada 3 aspek yang dinilai. Ya. Kakak, ini kita tambah sedikit yang kemarin. Jangan lupa, saya lupa kemarin ini. Kemarin di dalam pembahasan kita boleh menilai satu aja, Kakak ya. Boleh menilai satu aja. Iya, Kakak. Maksudnya kemarin itu satu aja, bukan, Kak Wali juga sudah menambahkan kemarin itu, bukan menilai misalnya satu keterampilan aja. Ya, bukan. Tetapi di dalam setiap penilaian, di dalam setiap yang ingin kita nilai, misalnya hari ini kita mau menilai keterampilan. Ya udah, itu aja kita nilai hari ini. Nah, jadi tidak mesti satu hari itu kita harus menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Tiga-tiganya. Itu yang dimaksudkan kemarin, Kak. Tidak mesti di dalam pembelajaran itu, ini saya mengajar hari ini harus bisa saya menilai tiga-tiganya. Nah, itu ya. Saya tambahkan sedikit, bukan ketiga-tiganya secara langsung. Kita boleh menilai misalnya ini di materi sepak bola, kali ini saya mau ngambil tes pengetahuannya. Nah, hari ini kita ambil tes pengetahuan. Udah dapat pengetahuannya, kira-kira setelah mengetes pengetahuan, oh cukup nilai pengetahuannya. Oke, lanjut. Besoknya baru kita pikirkan lagi. Oh, ini kita ambil nilai keterampilan hari ini. Ambillah nilai keterampilan. Kemudian sikapnya juga begitu. Sikap boleh di dalam pengamatan kita sehari-hari selama pembelajaran. Nah, ini. Ya. Jadi tiga-tiga elemen penilaiannya tetap masuk, tetapi kita boleh melakukan penilaiannya tidak sekaligus. Jadi dibebaskan kita mengambil penilaiannya di momen-momen mana yang mau kita ambil. Kemudian ini yang kita bilang tadi harus ada rubriknya. Misalnya di sini beliau membuat tes sikap. Sikapnya seperti biasa. Mungkin kalau Kak
sering menggunakan modul atau RPP, ini sudah ada semua kakak. Berarti di dalam sikap itu kita punya penilaian khusus. Apa-apa yang harus kita nilai. Nah, kalau di sini dia ada 8 komponen penilaian dengan rentan skornya. Kemudian tes pengetahuannya. Mungkin di sini beliau membuat soal. Ya, ada sekitar 10 soal. Wajib 10? Tidak, kakak. Tidak wajib 10, tidak wajib 20. Nah, untuk tes pengetahuan ini itu dibebaskan kepada kakak. Jika kakak merasa saya untuk mengetes pengetahuan dia aja cukup 5 soal. Sudah 5 soal selesai. Oh, saya mau tes kemampuan dia, saya buat soal 2 esai. Bebas. Silakan. Tes pengetahuan misalnya 2 soal atau 3 soal. Itu kakak yang bisa menentukan tesnya untuk pengetahuan. Tidak mesti harus 10, 20, 30, tidak mesti kakak. Jika kakak merasa dengan 5 soal itu bisa mewakili anak-anak dalam sebuah pembelajaran, udah itu sudah bisa untuk tes pengetahuannya. Jadi tidak mesti harus 50 soal. Jadi kakak rangkum aja kira-kira dengan soal yang kakak buat itu bisa menuntaskan dia, udah cukup berarti kak ya. Selanjutnya instrumen tes sikap. Nah, ini yang ada instrumen tes sikapnya tadi. Nah, kemudian instrumen penilaian ini karena sikapnya tadi ada 8 kan? Ada 8 tadi di atas. Mana tadi sikapnya? Ya, ada 8. Jadi juga dibuatkan instrumennya. Jadi ada 4 instrumennya, kemudian nanti baru dijumlah. Kemudian begitu juga dengan instrumen penilaian. Jadi kalau kakak buat 5 soal berarti cukup 5 aja instrumennya. Betul, betul, salah, betul, salah. Nah, tinggal diisi nilainya. Jadi akan ketahuan nanti berapa total nilai seperti biasa anak-anak. Kemudian tes keterampilan. Nah, kalau di sini karena dia mungkin kebugaran tadi, beliau membuat latihan kecepatan. Nah, untuk mengetes keterampilan. Kemudian ada kelincahan, ada latihan daya otot. Kemudian untuk keterangannya seperti biasa ada beliau mudah membuat umpan balik ini ya. Kalau S berarti sulit dilakukan, berarti ini anak-anak tinggal diberikan keterangan. Oh, tes kelincahan mudah. Nah, umpan balik untuk anak-anak ya. Kemudian instrumen keterampilan juga seperti itu. Kemudian silakan kita seperti biasa ada membuat materi remedial kalau anak-anaknya tidak lulus. Kalau lulus berarti ya nggak perlu remedial. Tapi kebiasaan kita guru olahraga semuanya lulus biar tidak ada remedial ya kak ya. Kemudian materi pengayaan. Kemudian membuat tutor sebaya bagi teman yang belum mampu mencapai KKM. Nah, pengayaan ini untuk anak-anak yang kurang mampu. Berarti ini digunakan tutor sebaya dari kawannya. Kemudian diberikan materi pertemuan berikutnya atau keterampilan dengan tingkat kesulitan lebih kompleks atau lebih tercapai. Nah, kemudian di sini ada asesmen kakak. Nah, ini ada asesmen otentik yang beliau buat. Nah, ini ada kelincahan. Nah, awal berkembang. Nah, berarti ini ada poin. Awal berkembang. Berarti belum mampu menyelesaikan sprint 50 meter. Ini asesmen dibuat kelincahan. Nah, kemudian berkembang. Kalau anak itu berkembang gimana komponennya? Berarti kalau berkembang dia mampu menyelesaikan sprint 50 meter dengan kecepatan sedang. Berarti dia sedang berkembang. Kemudian kalau layak, kelincahan. Layak, bagaimana disebut layak? Ini menurut asesmen otentik yang sudah dibuat ini. Kalau layak, mampu menyelesaikan sprint 50 dengan waktu yang memadai. Berarti sudah naik ya. Kemudian cakap. Nah, berarti udah lebih bagus sedikit. Nah, mampu menyelesaikan sprint 50 meter dengan waktu yang baik dan teknik yang benar. Nah,
Kalau tingkat mahirnya seperti apa? Berarti kita punya asesmen sendiri. Berarti kalau dia anak sudah mahir, berarti ini kriterianya. Mampu menyelesaikan studi 50 materi dengan waktu yang sangat baik dan teknik yang sempurna. Nah, ini bentuk asesmennya. Jadi ada bentuk berkembang, awal berkembang, layak, cakap, dan sampai mahir. Nah, jadi semuanya sama asesmennya, Kakak. Nah, kemudian bahan ajar seperti biasa, kita tetap menyiapkan bahan ajar untuk anak-anak belajar. Nah, lembar LKPD-nya tetap tadi di atas sudah naik ya, sudah kita buat. Ini hanya tambahannya yang sudah dipisahkan ini. LKPD-nya yang sudah dipisahkan dari soal tadi. Nah, yang paling penting Kakak adalah di asesmen kita. Nah, asesmen otentiknya. Kita harus buat asesmen otentiknya seperti apa. Ini komponen asesmen. Misalnya kalau di sepak bola, shooting, awal berkembangnya apa yang mau kita tulis? Kalau shooting. Nah, misalnya di basket juga seperti itu. Basket. Di sini lemparan dada, chest pass. Awal berkembangnya seperti apa? Kemudian ketika dia berkembang seperti apa? Ketika dia sudah layak, bagaimana yang dimaksud layak di dalam chest pass tersebut? Kemudian cakap, berarti sudah bagus. Mahir, tingkat mahirnya seperti apa? Inilah yang perlu kita susun asesmen otentiknya, Kak. Nah, kalau yang lain sama. Yang lain itu sama dengan yang sudah Kakak buat selama ini, Kakak. Nah, mungkin ini sekilas dari ini. Oke, ini sekilas Kakak tentang asesmen. Ini semoga nanti ada waktu saya periksa modulnya ada 1 atau 2 orang yang sudah memasukkan asesmen Kakak. Kalau tidak ada nanti terpaksa yang ini kita edarkan Kakak ya. Kalau nggak ada yang ini kita edarkan nanti ya Kakak. Silakan Kakak bisa melihat contoh dan bisa mengembangkan sendiri Kakak. Oke Kakak, mungkin sampai di situ karena ini pembahasannya hanya modul hari ini, cuman ada bumbu-bumbunya sedikit. Kemudian ibu kakak-kakak semua lakukan selanjutnya adalah menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan analisis pada sesi sinkronus. Nah, ini yang sudah kita bahas barusan, Kakak, membuat RPP atau modul berdasarkan yang sudah kita bahas hari ini yaitu backward design. Ya. Pada bagian 1.6 perencanaan peluncuran pendidikan akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Nah, akhir paket modul 2 Bapak diberikan waktu mengerjakan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya di alur aksi nyata nantinya. Nah, pada akhir sesi ini, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, ini yang penting adalah menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design, Kak. Oke, terima kasih Kak semua yang sudah masih berhadir hari ini walaupun agak sangat lesu saya tengok hari ini apakah suasananya atau sedang ada 2 layar mungkin di laptop, ada yang satu PPG, ada yang satu LMS, tapi tidak masalah Kak, yang penting kita masih hadir Kak. Baik Kak, berarti tugas kita ini Kak adalah menyusun modul backward design Kak ya. Baik Kak, untuk hari ini saya rasa cukup untuk hari ini. Ini waktunya sangat panjang ke depan. Itu ada modul 2.1 Kak. Mungkin untuk hari ini terima kasih Kak semua yang sudah berhadir, luar biasa, masih semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kita di PKG diseminasi ini Kak. Kak, kita foto bersama dulu sekali. Boleh open kamera mungkin Kak. Boleh senyum. 1, 2,
3. Tunggu Kak Duti baru buka kamera, kita ulangi. 1, 2, 3. Salam olahraga sekali Kak. 1, 2, 3. Saya ulangi Kak sekali lagi, salam olahraganya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak.